Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif akan segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian aksi nyata budaya positif, yang keempat lain-lain, yang kelima penutup. Yang pertama pembukaan. Mari kita bersama-sama bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua sambutan yang akan dibawakan oleh kepala sekolah. Dan beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Bu Suci Rohatun SPD, guru SDLG 04 Kebuan Kabupaten Pemalang. Pertama, kita panjatkan syukur kepada Allah SWT dan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Selanjutnya, salawat dan serta salam maka kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua besok di akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak yang saya hormati, wakil kepada Bu Suci Rohatun yang akan menyampaikan diseminasinya tentang budaya positif di sekolah. Perlu Bapak dan Ibu ketahui apa itu diseminasi. Diseminasi itu penyebaran ide atau gagasan yang nanti disampaikan oleh beliau Bu Suci sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Harapan di sekolah bahwa nanti beliau bisa menggerakkan tentang ide-ide yang hubungannya dengan budaya positif di SDLG 04 Kebuan, sehingga nantinya anak-anak itu akan terbiasa atau mempunyai karakter yang baik dan berkelanjutan, sehingga nanti anak-anak betul-betul sesuai dengan harapan kita, yaitu yang tercantum dalam pembelajaran profil Pancasila. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah ini merupakan tempat yang atau tempat kedua di samping keluarga. Oleh karena itu nanti diharapkan sekolah itu menjadi tempat yang nyaman, bagi murid. Nah, untuk menciptakan tempat yang nyaman ini nanti anak-anak harus mempunyai budaya
kadang-kadang hal ini terlupakan oleh kita semua, bahwa kegiatan sekecil apapun yang bisa menimbulkan karakter yang baik ini nanti akan terbawa sampai ke tingkat selanjutnya. Jadi kita melatih anak-anak itu dari kecil, nanti akan selalu teringat sampai dewasa. Ini seperti pepatah, mengukir di air itu akan cepat hilang, tapi kalau mengukir di batu ini akan tetap. Oleh karena itu, kalau kita melatih anak-anak dari kecil, insya Allah akan selalu teringat. Kadang-kadang kegiatan sepele saja, misalnya anak disuruh untuk memungut sampah, itu saja kalau dibiasakan itu juga merupakan budaya positif. Tapi kadang-kadang kita melupakan. Jadi kegiatan yang kecil, kegiatan sepele yang bisa menumbuhkan budaya positif ini agar kita sebagai guru itu untuk selalu membimbingnya. Gitu. Nah, nanti beliau Suci Romadhon SPD akan menyampaikan tentang ide-ide atau gagasan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Hal ini mungkin tidak hanya di sekolah, nanti di rumah juga akan terbawa kegiatan-kegiatan positif yang dilaksanakan di sekolah. Itu. Dan seperti ini dari pendapat dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa ibaratnya sekolah itu adalah tempat bercocok tanam. Jadi kalau kita menanam dengan dirawat sebaik-baiknya, insya Allah nanti hasilnya akan baik. Jadi kita mendidik siswa dengan karakter yang baik, dengan budaya yang positif, insya Allah nanti akan menghasilkan karakter dari anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang berkarakter baik. Jadi sambutan dari kami sebagai para sekolah, pesan kepada Bu Suci selalu semangat agar di dalam mengikuti calon guru penggerak ini nanti dapat berhasil dengan baik. Saya bila budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga penyampaian aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Suci Romadhon SPD. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Bulan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi aksi nyata mobilisasi titik 4 budaya positif, yang saya hormati pula rekan-rekan
bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan yang sehat, selamat dan pastinya bahagia. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita menunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya akan menyampaikan di sini adalah diskriminasi aksi nyata maupun 1.4 budaya positif, yaitu tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nuwun sewu Bapak Ibu guru yang berbahagia, hari ini saya tidak akan mengajari pandangan, tapi saya akan lebih kepada menularkan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Sekali lagi saya ucapkan di sini selamat datang Bapak Ibu para guru hebat. Ayo kita di sini bukan saling menggurui, tapi kita saling bergandeng tangan, berkarya bersama dan saling menguatkan untuk menciptakan suasana belajar yang penuh disiplin positif. Di sini yang saya dapatkan itu ada 7 konsep utama modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kita menuju yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pendekatan yang inovatif yang dibangun dilandasi dengan landasan prinsip diferensiasi agar siswa menggali pengetahuan akan perkembangannya untuk menuju profil belajar Pancasila. Coba kita ingat lagi, profil belajar Pancasila itu kan ada berapa nih? Ada 6, yaitu takwa kepada Tuhan, ya. Yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, keempat kreatif, berpikir kritis dan mandiri. Ini adalah contoh kegiatan dengan pembelajaran paradigma baru, yaitu pelatihan keterampilan sosial, misalnya melatih berbicara anak. Langsung kita juga membangun kolaborasi dengan siswa, bukan hanya anak itu kita jadikan sebagai penyalur apa ya, kita menyampaikan hanya materi saja, hanya pengetahuan saja, tapi kita harus bisa berkolaborasi, kita harus bisa bekerja sama dengan anak, dan kita juga harus menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, bahkan membahagiakan. Jadi di sini di paradigma baru ini kita mengajar anak itu tidak hanya semata-mata saya dengan guru mengajar sebagai guru dan murid seperti zaman dahulu. Jadi anak duduk mendengarkan, ya, lalu mengerjakan soal yang kita berikan, lalu kita nilai, kita berikan plus, misalnya kita berikan perintah. Di sini pembelajaran di paradigma baru tidak seperti itu nih Bapak Ibu guru ya, tapi cenderung ke lebih menyenangkan, lebih membuat anak itu nyaman, lebih kita banyak berkomunikasi dengan anak. Jadi anak itu dianggap bukan hanya sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, tapi justru anak harus diberikan motivasi atau memunculkan semua yang mereka miliki. Yang kedua adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin tidak hanya mencakup tindakan atau aturan yang diterapkan seseorang pada orang lain. Biasanya kan kita tahunya itu disiplin itu aturan deh, aturan yang kamu harus ini, kamu harus itu. Tetapi juga mencakup konsep
konsep tanggung jawab, ketertiban, dan pengembangan pribadi. Ini mengarah pada pemahaman bahwa disiplin menjadi kunci kesuksesan dan pertumbuhan, bukan hanya berarti ketidaknyamanan. Jadi siswa di sini bukan disiplin karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus ini, kamu datang terlambat harus ini, itu kan menjadikan posisi ketidaknyamanan kepada anak. Sebagai pendidik, tujuan utama kita adalah membentuk generasi muda yang mampu mengembangkan disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan peserta. Bukan hanya didorong dari eksternalnya, tetapi didorong dari disiplin positif. Disiplin positif adalah metode pendekatan yang bertujuan untuk membantu anak-anak meningkatkan kesadaran mereka sendiri dan memperdayakan mereka untuk bertindak tanpa perlu mengendalikan insentif atau ancaman. Jadi di sini anak-anak diharapkan itu agar disiplin itu bukan hanya ancaman, bukan hanya aturan, tetapi disiplin itu hanya tanggung jawab kita, sebuah kebiasaan setiap harinya itu. Ini adalah contoh kegiatan disiplin positif di SD Negeri 04 Gangguan. Misalnya pembiasaan pagi. Kita di sini setiap hari Jumat ada membaca Asmaul Husna di lapangan, ya, di halaman sekolah bersama-sama. Lalu kebiasaan paginya lagi ada masuk ke dalam kelas, kita berbaris dulu, ya, berdoa, langsung mengucap membaca Pancasila, langsung juga ada kebersihan sekolah. Itu tidak setiap hari memang, tapi kalau untuk pembiasaan bagi yang masuk di dalam kelas, kita membaca doa, membaca Pancasila, Al-Husna itu setiap hari. Tapi kalau untuk yang berkumpul dari kelas 1 sampai kelas 6 membaca Asmaul Husna itu di hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat. Lalu misalnya kebersihan dari atas. Jadi tidak setiap hari dan tidak terganggu proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu satunya adalah bertahan hidup. Oke. Manusia itu butuh bertahan hidup, Bapak Ibu. Oke. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu semua manusia membutuhkan. Jadi tidak ada yang namanya orang itu pengennya disakiti, itu tidak ada. Tetapi atau tertolak misalnya, saya tertolak di lingkungan ini, tidak. Tetapi perlu juga rasa diterima. Dan itu pun ada diperlukan untuk siswa kita. Ya, langsung yang ketiga penguasaan, kebebasan, yang kelimanya juga kesenangan. Ini adalah contoh kegiatan kebutuhan dasar manusia di SDN Negeri 04 Gangguan. Yang foto pertama itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa sih kok fotonya begini? Nah, ini adalah salah satu contoh siswa kami yang mungkin ada sedikit mengalami kelebihan, ya, kelebihan. Nah, ini contoh bahwa adanya rasa diterimanya siswa tersebut di SD Negeri 04 Gangguan tanpa membeda-bedakan dari mana, kekurangannya apa, kelebihannya apa, atau dari ras mana atau suku mana, itu tidak ada. Atau mungkin dari kekurangan fisik atau mentalnya, itu sama-sama kita menerima semua lapisan masyarakat yang memang sudah usianya cukup di sekolah dasar. Nah, langsung kebebasan. Foto kedua adalah kebebasan. Jadi anak itu tidak serta-merta untuk belajar hanya ada di luar, hanya ada di dalam kelas. Serta-merta sebagai guru dengan murid, adek-adekan, ya, berhadapan-hadapan. Itu tidak. Tetapi kita membebaskan anak untuk belajar di ruang kelas. Mungkin di dalam kelas sudah mulai bosan, ya, kita di sini
untuk kegiatan kebutuhan dasar manusia itu kebebasannya adalah belajar di luar kelas. Lalu kesenangan, nah ini di sini saya membuat game untuk anak, jadi membuat permainan. Tapi permainannya itu sesuai dengan apa yang sedang kita pelajari. Jadi anak itu merasa senang dalam belajar. Tidak hanya saya hanya menyampaikan pembelajaran, saya hanya menyampaikan materi, anak disuruh memahami, kita tes, kita ulangi lagi, kita uji coba anak sudah paham atau belum, lalu kita beri tugas atau penilaian. Gitu ya. Tetapi di sini saya memberikan pembelajaran yang inovatif, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, sehingga kebutuhan dasar siswa atau kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Lanjut berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah kekuatan internal atau dorongan yang muncul di dalam diri seseorang, baik disadari maupun tidak, yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan tertentu dengan tujuan yang spesifik. Nah, di sini ada 3. Menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Bapak Ibu yang berbahagia, biasanya kebanyakan murid kita itu setiap hari Senin kan panjangnya kita semua itu melakukan upacara bendera setiap hari Senin ya, setiap Senin pagi ya. Biasanya itu bapak ibu guru itu mengoro-ngoro atau memerintahkan bahwa setiap hari Senin anak-anak harus memakai topi dan dasi. Anak-anak itu berangkat dari rumah, itu dia akan mengingat memakai topi dan dasi. Tetapi dengan ingatan yang ada di sampingnya, misalnya kalau tidak memakai topi dan dasi, nanti ibu guru stres, nanti ibu guru hukum, nanti ibu guru misalnya jemur, misalnya seperti itu, atau nanti akan bapak guru berikan konsekuensi yang lain, sanksi-sanksi yang lain. Nah, anak menggunakan topi dan dasi di sini itu takut, ya. Takut dia tidak menggunakan topi dan dasi itu takut karena ada unsur ekstrinsik, ada hukuman. Ya, nanti kalau saya tidak pakai topi, tidak pakai dasi, nanti saya dihukum, nanti saya diberi sanksi. Nah, ini adalah unsur ekstrinsik, unsur yang lain dibanding dari pembiasaan anak. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dihukum tidak boleh, diberi penghargaan juga kurang, ya tidak boleh juga ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini kita sudah tahu semua bahwa tidak ada peringkat ya, tidak ada peringkat. Jadi anak itu semuanya istimewa. Anak itu semua memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Akan tetapi masih ada nilai-nilai yang tertera di rapor misalnya. Saya nilainya 90, dia nilainya 60, dia 70 misalnya seperti itu. Nah, untuk ini berbicara tentang rapor. Misalnya kita memberikan peringkat 1. Nah, nanti kan ada, misalnya itu ada penghargaannya bahwa anak ini si Beno misalnya akan mendapat peringkat 1, disaksikan oleh bapak ibu wali murid yang lain. Menurut bapak ibu di sini, yang perasaan bangga itu kan pasti ada ya. Perasaan bangga sebagai orang tua, sebagai anak juga bangga. Dan di sini diberi penghargaan oleh gurunya bahwa ini karena rajin belajar, ini karena dia menghormati sesama, ini karena dia itu tidak pernah lalai dengan tugasnya. Nah, ini juga termasuk
adanya apa? Adanya peringkat itu juga kurang baik juga Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena nanti yang peringkat di belakangnya atau peringkat yang tinggi yang tidak diberi penghargaan itu juga akan merasa tertekan, merasa terdapat hukuman. Kenapa sih saya tidak dapat ranking 1? Padahal belajar saya sama, padahal saya juga di kelas sama dengan dia. Tapi kenapa saya tidak mendapat ranking 1? Itu adalah unsur-unsur ekstrinsik, unsur-unsur di luar. Okay? Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalau misalnya sudah biasa setiap hari membaca doa sebelum atau sesudah berkegiatan, tanpa adanya imbalan, tanpa adanya hukuman, itu sudah termasuk kesadaran diri atau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Misalnya, nanti kamu dapat hukuman ya. Itu kan hanya tidak akan berlaku sampai bertahun-tahun. Dia nanti akan sendirinya dengan sendirinya itu biasanya kebal. Lalu perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Itu konsekuensi. Sedangkan restitusi yaitu murid akan lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi setiap apa yang dia lakukan dia akan bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau misalnya dia merasa sudah biasa berdoa, misalnya dia akan merasa bersalah kalau dia tidak melakukan berdoa sebelum makan. Aduh, tapi saya lupa tidak berdoa. Nanti Allah menghukum saya, atau misalnya saya berdosa. Itu karena ada nilai-nilai kebajikan diri. Murid memahami dirinya dan orang lain. Dia akan semakin menghargai orang lain, semakin menghormati apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain menjadi kebiasaan itu dia akan semakin menghormati. Dengan teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi memegang kontrol itu misalnya gini, panjenengan, saya misalnya pegang kue yang saya sukai. Nah, diminta masak sama jenengan, diminta masak sama bapak ibu. Kira-kira saya lepaskan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena saya memegang kontrol di sini. Saya tidak akan melepaskan apa yang saya sukai. Ya, bagaimanapun ini saya adalah pemegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Pada restitusi ini konsep disiplin ketika anak sudah melakukan kesalahan, dia melakukan lebih kekeliruan, misalnya seperti itu, dia akan cepat dan semangat memperbaiki kesalahannya dan kembali hidup normal lagi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini ada dari tadi kan panjenengan tadi restitusi apa sih? Di sini ada pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya ada kasus anak tidur di dalam kelas. Anak tidur di dalam kelas, panjenengan menegur. Nah, anak itu kita ajak berkomunikasi, biar dia tahu permasalahannya, biar kita juga sebagai guru tahu permasalahannya, lalu dia akan memberikan sebuah keyakinan bahwa saya tidak akan tidur di dalam kelas lagi. Nah, itu adalah
sebuah restitusi. Jadi mereka akan hidup atau akan kembali seperti semula, tidak akan melakukan kesalahan yang berkelanjutan. Ciri-ciri restitusi itu mencakup pendekatan yang bukan hanya tentang mengganti atau menebus kesalahan, tetapi juga tentang memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan, membantu individu melihat ke dalam diri mereka, mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, menekankan pembentukan karakter daripada hanya mengutamakan tindakan dan bersama-sama mencari solusi yang memajukan. Jadi setiap anak yang memiliki kesalahan itu biasanya kalau kita sudah memberikan solusi, kita sudah berkomunikasi, itu mereka akan kembali dan mereka tidak akan mengulangi kesalahan. Ini tentang perbedaan. Nah, di sini adalah saya kenalkan lagi contoh kasusnya adalah siswa hidup di dalam kelas. Kalau di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jika hukuman, guru itu akan menghukum siswa tersebut. Betul Bapak Ibu guru, ya? Betul ya? Guru akan menghukum siswa tersebut, misalnya dengan melempar penghapus. Ya, kalau guru-guru yang zaman dulu atau guru-guru yang dulu, dia akan melempar penghapus karena marah melihat anaknya tidak memperhatikan, tidak fokus, bahkan justru malah tidur di dalam kelas. Guru itu akan marah dan murid menjadi takut. Nah, di sini hukuman seperti itu membuat murid akan menjadi takut. Lalu kalau kita bertindak sesuai dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk membaca Asmaul Husna saat istirahat dan diulangi sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Misalnya, nah, kamu yang tidur, coba sana ke belakang cuci muka. Sekarang menghadap ibu guru, ya. Nanti kamu kalau istirahat, kamu ada di depan kelas. Karena kamu konsekuensinya kan tidur di dalam kelas, ya. Konsekuensinya tidur di dalam kelas. Jadi nanti kamu hukumannya adalah membaca Asmaul Husna. Kamu belum hafal kan? Ayo dihafalkan membaca Asmaul Husna sebanyak 3 kali pada waktu istirahat. Itu adalah konsekuensi yang mungkin sudah disepakati bersama di dalam kelas. Jika kita bersikap secara konsep restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Misalnya, ini nanti ada susunan keyakinan kelas. Guru kalau sesuai restitusi itu akan menanyakan, nah, coba sini duduk bersama ibu. Coba, kira-kira tadi kamu kenapa? Pasti kan anak dia, saya tidur di dalam kelas, guru. Oh, tidur di dalam kelas, misalnya. Ya, kamu tahu kan? Sudah hafal kan keyakinan kelas yang sudah disusun? Nanti keyakinan kelas yang disusun itu nanti kita akan bicarakan di kelas slide berikutnya. Keyakinan kelasnya apa? Saya harus fokus belajar dulu. Saya harus bertanggung jawab. Oh iya. Jadi kira-kira perbuatanmu tadi salah tidak? Salah. Nah, kalau kira-kira salah, coba kamu renungi lagi keyakinan kelasnya. Oke? Jadi sebagai guru itu membuat anak itu nyaman. Membuat anak itu nyaman. Membuat anak itu nyaman dan kembali seperti semula tanpa adanya rasa sakit hati, rasa takut, rasa dendam, misalnya seperti itu. Monggo. Yang berikutnya adalah ini contoh kegiatan motivasi perilaku manusia. Misalnya hukuman, itu foto yang pertama itu saya membalaskan anak-anak.
menghukum, itu kan akan membuat rasa malu atau membuat rasa sakit hati. Yang kedua itu pengakuan atau penghargaan. Dengan adanya penghargaan seperti ini Bapak Ibu, itu juga akan memberikan hukuman kepada yang lainnya. Karena kenapa sih saya kok gak bisa? Kenapa sih saya tidak diberi penghargaan? Itu juga termasuk hukuman mental kepada yang lain yang mungkin kurang giat dalam belajar, misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan diri. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus diyakini oleh seluruh warga kelas di sini, baik itu gurunya maupun muridnya. Jadi bukan hanya muridnya saja yang berkeyakinan, tapi gurunya juga seperti itu. Karena disusun bersama-sama oleh seluruh warga kelas. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nah, guru ini bisa menjadi 5 posisi. Menjadi guru yang penghukum, menjadi guru yang membuat rasa bersalah, atau menjadi teman, atau menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak mengerjakan tugas rumah. Sebagai penghukum, di sini ada dialognya. Ayo kamu berdiri di depan kelas dengan satu kaki dan tangan di telinga. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Bisa dengan lihat di situ ya. Lalu ada pembuat rasa bersalah. Berapa kali sih ibu guru harus mengingatkan kamu? Ibu kecewa sekali sama kamu. Itu guru sekarang ini sudah mulai harus tidak bentak-bentak seperti yang pertama sebagai penghukum marah-marah, tapi ini sudah mulai harus membuat anak itu merasa bersalah. Tapi kan kalau kamu seperti itu, kamu tidak akan naik kelas. Tapi kalau tidak naik kelas, ya orang tua akan kesini menanyakan kepada ibu guru. Kamu tidak kasihan dengan ibu guru. Nanti dikira ibu guru lalai untuk memberi pelajaran kepada kamu. Itu adalah posisi membuat rasa bersalah sehingga anak itu mulai mengakui apa yang mereka berbuat. Sekarang di sini posisi teman. Banyak guru-guru ini lebih banyak lagi ada di guru-guru muda. Biasanya guru-guru muda itu posisinya sebagai teman. Ayo sih kerjakan tugasmu. Segera loh sebelum jam pelajaran dimulai yuk. Tadi kan di rumah kemarin itu belum mengerjakan. Nanti ini belum masuk dikerjakan dulu. Ya, dia memberikan apa? Dispensasi. Berikan dispensasi untuk mengerjakan sebelum. Walaupun sudah tahu anak itu bersalah, anak itu tidak mengerjakan tugas di rumah, tetapi karena guru ini posisinya sebagai teman, dia itu memberikan peluang. Yuk, kerjakan yuk sebelum guru nanti menilai. Jadi ini menganggap anaknya itu, muridnya itu sebagai teman. Langsung ini di sini posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, kamu sudah lalai dengan tugasmu. Kamu tahu kan peraturan dan konsekuensinya. Ini mulai memantau dia. Dia sudah mulai memantau peraturan apa, kesepakatan apa. Ini sudah memantau. Sedangkan untuk manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Ya, kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan ini? Nah, pada posisi manajer, guru lebih lunak, lebih terbuka, lebih membuka diri untuk berkomunikasi langsung kepada siswa, untuk menyelesaikan masalah yang efek kedepannya itu dia tidak akan terjadi, tidak akan mengulangi lagi. Ini adalah contoh kegiatan 5 posisi kontrol. Saya
berikan 3 contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai pembuku. Nah, anak-anak itu waktu itu terlambat pada waktu upacara. Jadi dia tidak boleh masuk. Ini sebelum saya mengenal guru penggerak. Ya. Lalu membuat rasa bersalah. Ini jangan dilihat fotonya ya. Ini kameranya lebih besar. Padahal saya tidak cantik. Kameranya itu begini. Buat rasa bersalah. Jadi anak saya memang saya kondisikan masuk ke kantor. Ya, masuk ke kantor. Ini anaknya kok agak lebih gitu ya. Agak lebih berdirinya, ya, lebih aktifnya. Jadi suruh ke kantor, kita pulang di situ, ya. Biar anak itu membuat rasa bersalah. Tapi saya kok sampai hari ini masih lebih, ya. Berarti saya belum sukses ini. Saya masih gagal. Nah, ini sebagai manajer. Pada waktu itu siswa saya itu tidur di dalam kelas. Saya berkomunikasi terbuka, saya hadapi anaknya, saya alih-alih, tapi jangan mengulangi lagi. Karena memang kasus tidur di dalam kelas bukan sekali 2 kali, bukan hanya anak ini saja ya, tapi dia memang ada saja anak yang mungkin tidurnya terlalu malam, ya. Sekarang itu media sosial ya sudah merambah kemana-mana lah, sudah di desa juga sudah ada sinyal, anak sudah bebas mengakses ya. Mungkin itu terlalu malam, mungkin orang tuanya hilang, lupa untuk mengingatkan, karena orang tuanya juga ikutan bermedia sosial, ya. Nah, ini yang kita tunggu, keyakinan kelas. Tadi sudah ada tentang keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Di sini ada contohnya. Sebelum kita tahu mengapa keyakinan, kenapa tidak harus peraturan, itu ada contohnya. Misalnya ya, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang mengenakan helm saat berkendara sepeda motor? Nah, kira-kira bagaimana? Kenapa sih saya harus pakai helm pada saat berkendara? Kenapa? Untuk apa? Kira-kira untuk apa? Untuk keselamatan, melindungi diri sendiri, langsung. Apalagi kira-kira melindungi, ya, untuk kesehatan. Nah, keyakinannya itu berarti untuk keselamatan. Nah, yang kedua, mengapa pada waktu kita terdampak virus corona itu harus menggunakan masker? Itu keyakinannya untuk kesehatan. Seperti itu adalah keyakinan. Jadi bukan peraturan. Kalau peraturan itu lebih kepada menakutkan, menakutkan, aturan yang saklek. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu dibentuk lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk dari kesepakatan bersama siswa berupa pernyataan universal. Jadi anak-anak maunya apa? Silakan ditulis, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalnya ini, jangan tidur di dalam kelas. Anak memberikan pernyataan universal, jangan tidur di dalam kelas. Kira-kira kalau dibuat dalam bentuk kalimat positif seperti apa nih? Berarti kita harus fokus dalam belajar. Kalau tidur di dalam kelas kan itu masih pernyataan negatif. Pernyataan positifnya adalah kita harus fokus di dalam belajar. Langsung tidak juga terlalu banyak. Jadi kalau misalnya ada anak yang bilang jangan tidur di dalam kelas, jangan berisik di dalam kelas, jangan mainan di dalam kelas, itu berarti satu kalimat positifnya. Tidak harus fokus dalam belajar. Jadi tidak terlalu banyak, tidak ditulis semuanya. Kalimat negatifnya itu tidak ditulis semuanya. Lalu sesuaikan dengan kondisi kelas. Yang keenam, semua warga kelas dilibatkan saat membuat.
keyakinan kelas ini, keyakinan kelas saya yang saya buat kemarin itu ada 7. Takwa kepada Tuhan, bertanggung jawab, kejujuran, disiplin, hormat, diterima dan dimiliki, menjaga kebersihan. Ini keyakinan kelas yang harus diyakini oleh seluruh warga kelas 5 SD Negeri Kabupaten. Ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Tadinya dari berdiskusi tentang kesepakatan, lalu merumuskan kesepakatan menjadi sebuah keyakinan. Lalu yang terakhir adalah dokumentasi keyakinan kelas. Setelah disepakati, setelah dibuat menjadi kalimat yang positif, dipajang, ditandatangani, lalu diyakini oleh seluruh warga. Nah, ini sebenarnya ini video ini. Ini adalah contoh video kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak usah saya setel sampai akhir sih, Bapak Ibu ya. Nah, boleh sampai akhir. Oh iya, iya. Tapi suaranya enggak. Ini ada suaranya. Banyak anak-anak yang mungkin melakukan kesalahan-kesalahan tersebut sebelumnya. Jadi
sebagai among atau sebagai manajer yang bertugas membimbing para murid menuju kemandirian, kemerdekaan serta tanggung jawab diri mereka sendiri. Semoga di sesi belajar kita kali ini memberikan manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan tentang diseminasi aksi nyata budaya positif, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Matur nuwun sudah berkenan hadir. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang keempat lain-lain akan diisi dengan tanya jawab. Barangkali ada yang akan bertanya, dipersilahkan. Saya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Umi Hadira, SPDSD dari SDN Cikarang. Di sini saya mau bertanya, berpendapat apa masukan ya. Tadi saya kok agak tersinggung atau tersungging ya, yang Ibu Suci Rohatin sampaikan tentang peran guru sebagai teman. Tadi berpendapat ibu-ibu yang masih muda biasanya sebagai teman. Saya merasa kurang tersinggung. Karena untuk menjadi teman dengan murid tidak harus yang muda ya, yang tua juga bisa jadi teman. Itu yang satu. Terus yang kedua ini ya, untuk menerapkan budaya positif itu susah sekali kalau kita tadi yang menerapkan terlalu halus saja. Anak-anak orang gila itu bagaimana ya? Maksudnya gimana ya? Apa maksudnya? Kalau saya memang dari sananya ngomongnya keras, tapi kan bukan maksud hati untuk ngomong keras ya. Berarti untuk anak itu kayaknya gimana ya? Kalau kita ngomongnya terlalu halus, bocah orang, apa ya Bu? Tidak bisa anak merubah. Guru emang iki, guru ngomongnya halus iki. Seperti itu apa tidak? Terus kalau kita ngomongnya keras, nanti dilaporkan ya? Iya sekarang. Berarti saya di sini hanya mau bertanya, berarti posisi kita sebaiknya itu yang bagaimana? Yang keras nanti dilaporkan, tidak keras bocah tambah belajar, itu saja. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Minadiros yang sudah bertanya dan berpendapat nih. Jangan tersinggung Ibu. Tadi saya mengatakan sebagai teman itu untuk biasanya untuk ibu-ibu muda ya, ibu-ibu guru muda lah misalnya kayak gitu ya. Begini Bu, pada dasarnya bukannya menyinggung ataupun bukan menyindir ya, tapi biasanya ibu-ibu guru yang sudah sepuh atau ibu guru yang sudah tua itu mengagumi konsep bahwa saya guru, dia murid. Jadi kayak saya atasan, dia bawahan. Saya lebih tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Nah, biasanya itu guru-guru yang lebih sepuh itu ya bukan lansia nih, tapi sedikit lebih kakak, lebih sedikit jadi kakak lah, senior. Nah, itu biasanya mengagumi tentang apa ya, bahwa murid itu yang tidak tahu apa-apa, ya. Jadi saya itu yang lebih tahu, kamu harus manut dengan saya. Biasanya mengagumi itu, ya. Jadi kalau untuk murid yang muda, bukan saya membeda-bedakan, bukan karena mereka yang glowing atau yang biasa bersosial media.
Bukan Ibu D, tapi biasanya anak-anak bukan ibu guru muda itu biasanya lebih cenderung ke yang nak, yuk kita jajan bareng. Ya, biasa itu. Tapi kalau yang sepuh kan gak mungkin loh Bu, panjenengan mau jajan bareng sama anak-anak murid. Mau, ya berarti panjenengan belum sepuh, ya. Panjenengan masih muda, masih tergolong muda. Tua usianya, ada semangatnya. Bagus itu yang diharapkan, tua usianya dan oh sudah expired, sudah 50 ke atas ya. Plus. Oh. Biasanya yang plus itu ya yang nantinya akan menjadi senior, yang akan membimbing saya mau bilang muda tapi kayaknya kok kurang sopan nih. Dulu ya sudah sedikit tua, tapi ya masih belum masih menolak tua Bu ya. Jadi masih tanggung lah. Magil masih tanggung. Nah, yang kedua tadi tentang bagaimana saya itu harus kasar, apa saya itu harus halus. Sedangkan anak-anak sekarang itu kalau dihalusi amat ya itu lunjang. Nggih, guys niku. Kalau dikasari nanti kita yang dapat pasal misalnya. Dilaporkan gurunya jahat, gurunya kejam, gurunya misalnya sewenang-wenang seperti itu. Nah, di sini posisi yang terbaik adalah posisi yang aman, yaitu posisi sebagai manajer. Jadi anak-anak tidak kita kasari Bu. Di sini menggunakan konsep restitusi sebaiknya kalau memang sudah tidak mangkel-mangkel ke hati ya tidak dibuat kasar. Jadi biarkan anak itu nanti mengakui kesalahannya dan kembali lagi kepada umumnya bocah atau standar anak ya harusnya takut sama orang tua. Standar anak ya harusnya itu memiliki disiplin yang diajarkan oleh orang tuanya seperti itu. Nah itu sebagai manajer, bentuk sebagai manajer. Jadi sekarang itu tidak ada yang namanya guru itu harus menghubungi kamu tak jiwer ya, kamu tak kutuk ya, kamu rewel ya, tidak ada. Tapi anak itu tidak ada yang rewel, tapi hanya agak bukan rewel. Di sini bukan rewel, tapi agak berlebih. Beda dengan teman-temannya, tidak normalnya anak. Nah, kalau normalnya anak ya mereka yang manut, nurut, disiplin itu. Jadi sehingga kita itu dibuat dalam posisi agar anak itu kembali kepada normalnya anak. Biar manut, biar nurut, tapi orang perlu dikasih penghargaan. Tidak perlu yang dikasih hukuman. Jadi nurutnya anak sudah menjadi sebuah kebiasaan, bukan karena hukuman atau bukan karena penghargaan. Tapi kira-kira cukup? Mungkin ada yang lain, silahkan. Sudah cukup? Ya cukup, saya kembalikan kepada pembawa acara. Sudah demi acara sebagai penutup, mari bersama-sama membaca bacaan Hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang keempat lain-lain akan diisi dengan tanya jawab. Barangkali ada yang akan bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Umi Hadhirah, SPD dari SDN Jakarta. Di sini
ya bertanya, berpendapat apa masukan ya. Tadi saya kok agak tersinggung apa tersungging ya, yang Ibu Suci Rohaken sampaikan tentang peran guru sebagai teman. Tadi berpendapat ibu-ibu yang masih muda biasanya sebagai teman. Saya merasa kurang tersinggung. Karena untuk menjadi teman dengan murid tidak harus yang muda ya, yang tua juga bisa jadi teman. Itu yang satu. Terus yang kedua ini ya, untuk menerapkan budaya positif itu susah sekali kalau kita tadi yang menerapkan terlalu halus saja. Anak-anak dan orang gila itu bagaimana ya? Maksudnya gimana ya? Apa maksudnya? Kalau saya memang dari sananya ngomongnya keras, tapi kan bukan maksud hati untuk ngomong keras ya. Berarti untuk anak itu kayaknya gimana ya? Kalau kita ngomongnya terlalu halus, bocah orang, apa ya Bu? Tidak bisa anak merubah. Kalau guru emang iki, guru ngomongnya halus iki, seperti itu apa tidak? Terus kalau kita ngomongnya keras, nanti dilaporkan ya. Iya sekarang berarti. Saya di sini hanya mau bertanya, berarti posisi kita sebaiknya itu yang bagaimana? Yang keras nanti dilaporkan, tidak keras bocah tambah belajar. Itu saja. Akhir kalam kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Minadros yang sudah bertanya dan berpendapat nih. Jangan tersinggung Ibu. Tadi saya mengatakan sebagai teman itu untuk biasanya untuk ibu-ibu muda ya, ibu-ibu guru muda lah misalnya kayak gitu ya. Begini Bu, pada dasarnya bukannya menyinggung ataupun bukan menyindir ya, tapi biasanya ibu-ibu guru yang sudah sepuh atau ibu guru yang sudah tua itu mengagumi konsep bahwa saya guru, dia murid. Jadi kayak saya atasan, dia bawahan. Saya lebih tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Nah, biasanya itu guru-guru yang lebih sepuh itu ya bukan lansia nih, tapi sedikit lebih kakak, lebih sedikit jadi kakak lah, senior. Nah, itu biasanya menggemi tentang apa ya, bahwa murid itu yang tidak tahu apa-apa, ya. Jadi saya itu yang lebih tahu. Kamu harus manut dengan saya. Biasanya menggemi itu, ya. Jadi kalau untuk murid yang muda, bukan saya pembeda-bedakan, ya. Bukan karena mereka yang glowing atau yang biasa bersosial media, ya. Bukan ibu deh. Tapi biasanya anak-anak bukan ibu guru muda itu biasanya lebih cenderung ke yang nak, yuk kita jajan bareng. Nah, biasa itu. Tapi kalau yang sepuh kan gak mungkin lah Bu, panjenengan mau jajan bareng sama anak-anak murid. Mau ya berarti panjenengan belum sepuh, ya. Panjenengan masih muda, masih tergolong muda, ya. Bagus itu yang diharapkan. Tua usianya dan oh sudah expired, sudah 50 ke atas ya. Plus. Oh. Biasanya yang plus itu ya yang nantinya akan menjadi senior, yang akan membimbing saya yang saya mau bilang muda tapi kayaknya kok kurang sopan gitu. Dulu ya sudah sedikit tua, tapi ya masih mau belum apa ya, masih menolak tua Bu, ya. Jadi masih tanggung-tanggung lah, magil masih tanggung. Nah, yang kedua tadi tentang bagaimana saya itu harus kasar, apa saya itu harus halus. Sedangkan anak-anak sekarang itu kalau dihalusi amat ya itu lunjak. Nggih, kan itu. Kalau dikasari nanti kita yang dapat pasal misalnya, dilaporkan gurunya jahat, gurunya kejam, gurunya
yaitu posisi sebagai manajer. Jadi anak-anak tidak kita kasari Bu. Di sini menggunakan konsep restitusi, sebaiknya kalau memang sudah tidak nakal-nakal kayak hati ya tidak dibuat kasar. Jadi biarkan anak itu nanti mengakui kesalahannya dan kembali lagi kepada umumnya bocah atau standar anak. Standar anak ya harusnya takut sama orang tua. Standar anak ya harusnya itu memiliki disiplin yang diajarkan oleh orang tuanya. Seperti itu. Nah, itu sebagai manajer, bentuk sebagai manajer. Jadi sekarang itu tidak ada yang namanya guru itu harus menghubungi kamu tak jiwer ya, kamu tak tutup ya, kamu rewel. Nah, tidak ada. Tapi anak itu tidak ada yang rewel, tapi hanya agak bukan rewel. Di sini bukan rewel, tapi agak berlebih. Beda dengan teman-temannya, tidak normalnya anak. Nah, kalau normalnya anak ya mereka yang manut, nurut, disiplin gitu. Jadi sehingga kita itu dibuat dalam posisi agar anak itu kembali kepada normalnya anak. Biar manut, biar nurut, tapi orang perlu sih dikasih penghargaan. Tidak perlu yang dikasih hukuman. Jadi nurutnya anak sudah menjadi sebuah kebiasaan, bukan karena hukuman atau bukan karena penghargaan. Nanti tapi kira-kira cukup? Mungkin ada yang lain, silahkan. Sudah cukup? Oke, cukup. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akan menanggapi tentang aksi nyata atau diseminasi aksi nyata budaya positif penyebaran atau positif di SD Negeri 04 Gambuan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak yaitu Bu Suci Rohatun SPD. Dalam pelaksanaan diseminasi tersebut untuk media itu sudah tepat dan baik. Kemudian dalam penyampaian materi ini juga sudah baik dan dapat diterima oleh peserta diseminasi, dan dari peserta tersebut juga sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh beliau Bu Suci Rohatun. Kemudian dalam penyampaian tersebut juga Bu Suci Rohatun dilengkapi dengan PTT yang sudah tepat dan materinya ini juga sudah tepat dan baik. Oleh karena itu selalu semangat Bu Suci untuk melaksanakan semua kegiatan pada calon guru penggerak. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nadhiroh dari SDN 03 Karangsari. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari pemaparan yang disampaikan Ibu Suci Rohatun, calon guru penggerak angkatan 9, tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Menurut pendapat saya, dari hasil diseminasi kemarin, pemaparannya sudah cukup jelas dengan berbagai contoh-contohnya dan contoh dilengkapi dengan gambar-gambar, sudah cukup baik, bagus menurut saya. Dan dengan mengikuti diseminasi aksi nyata Ibu Suci Rohatun ini, saya juga menjadi lebih jelas dan paham mengerti tentang budaya positif dan penerapannya yang baik untuk siswa-siswa kita di sekolah kita. Terus untuk yang lainnya materinya sudah cukup bagus, mencakup semuanya dengan berbagai contoh-contohnya. Dan untuk yang selanjutnya, semangat untuk Bu Suci Rohatun mengikuti guru penggerak
Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan atas diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.